Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali materi matematika tentang volume bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sama-sama sudah belajar ya tentang apa itu volume. Volume itu adalah banyak isi dari suatu bangun ruang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang volume. Nah, contoh yang pertama, kita perhatikan gambar ini. Di sebelah kiri ada sendok dan di sebelah kanan ada toples kecil. Nah, untuk mengetahui berapa volume toples kecil ini, dapat menggunakan banyak alat pengukur jika diukur dengan volume dengan satuan tidak baku. Salah satunya dengan menggunakan sendok. Nah, berapa banyak sendok yang kita perlukan untuk memenuhi toples kecil ini? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Karena dibutuhkan 10 sendok untuk memenuhi satu toples, jadi dapat dikatakan volume toples sama dengan 10 sendok. Nah, lalu bagaimana jika Ibu memiliki toplesnya ada dua toples? Jika toplesnya ada dua, berarti volume 2 toples berarti karena toplesnya ada 2, kalau toplesnya 1 kan 10, berarti karena toplesnya ada 2 berarti 2 dikali 10 sendok. 2 dikali 10 sendok hasilnya adalah 20 sendok. Begitupun jika toplesnya ada 5. Kalau 5 toples volumenya langsung kita kalikan ya. Ingat, satu toples itu 10 sendok, itu satu toples. Berarti kalau toplesnya ada 5 berarti 5 dikali 10 sendok. Hasilnya adalah 50 sendok volumenya. Contoh yang kedua, ini ada panci dan ada gelas. Berapa banyak gelas air yang kita butuhkan untuk memenuhi satu buah panci? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti volume satu panci sama dengan 8 gelas. Lalu jika pancinya ada 2 bagaimana? Kalau volume 2 panci berarti 2, ingat 2-nya dari sini, dikali 8 gelas. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16 gelas. Ya. Begitupun jika pancinya ada 10. Jika ada 10 panci, ingat mau berapapun jumlahnya langsung kita kalikan dengan 8 gelas. Kenapa 8 gelas? Karena satu panci itu membutuhkan 8 gelas. Berarti kalau 10 panci 10 dikali 8 gelas. Hasilnya adalah 80 gelas. Sampai sini bisa difahami semua ya anak-anak ya. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, di sini perhatikan Ibu memiliki beberapa ember kecil ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada pula galon. Nah, berarti kalau kita perhatikan gambarnya, volume 1 galon ini adalah 5 ember kecil. Ya, volume 1 galon sama dengan 5 ember kecil.
Lalu, nah sekarang ibu balik nih. Ibu balik ya. Jika kalau yang tadi sebelumnya kan yang diketahuinya kalau yang ditanyakan adalah galonnya ada berapa. Sekarang ibu balik nih. Kalau ibu memiliki 10 ember nih. Kalau ibu memiliki 10 ember, ibu memiliki 10 ember, ada berapa banyak galon yang dapat terisi? Bagaimana caranya? Berbeda dengan cara yang tadi ya. Kalau yang tadi itu diketahuinya yang di depan. Untuk mencari berapa galon itu dibutuhkan berapa ember. Nah kalau ini embernya sudah kita ketahui. Ada 10 ember nih. Lalu berapa galon yang dapat kita isi? Nah itu kita balik caranya. Kalau yang tadi itu adalah perkalian dikali. Kalau yang ini jika yang sudah diketahui itu adalah embernya ada 10. Itu perkalian lawannya adalah pembagian. Jadi kita bagi ya. 10 ember, lalu 10 ember dibagi 5. Kenapa 5? 5 itu dari sini ya nak, karena 1 galon itu terisi oleh 5 ember. Ingat 1 galon itu 5 ember. Lalu kalau 10 ember, 10 dibagi 5. Hasilnya ada 2 ya, sama dengan 2. Jadi 10 ember ini adalah volume 2 galon ya. Jika ibu mempunyai 25 ember nih. 25 ember bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya. 25 kita bagi 5 ya. 25 kita bagi 5, hasilnya adalah 5 juga. Berarti 25 ember itu adalah volume dari 5 galon. Nah, selanjutnya contoh berikutnya ada gayung dan ada bak plastik. Berapa volume bak tersebut? Kita hitung gayungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti volume bak sama dengan 12 gayung. Volume bak sama dengan 12 gayung ya. Itu untuk volume 1 bak. Ya, untuk baknya jika ada 1. Lalu bagaimana jika ibu mempunyai 24 gayung? Berapa banyak bak yang dapat terisi? Bagaimana caranya? Caranya sama, kita lakukan pembagian. 24 dibagi 12 gayung. Hasilnya sama dengan 2. Nah, berarti 24 gayung itu adalah volume dari 2 bak. Jangan bingung ya anak-anak ya. Jadi mengerjakannya itu tergantung kita lihat dari apa soalnya ya. Ya, apa soalnya yang tersedia. Kalau di sini yang tersedia adalah 24 gayungnya. Berarti 24 dibagi 12. Itu adalah volume dari 2 bak. Sampai sini apa anak-anak bisa memahami semuanya? Mudah ya. Selanjutnya adalah cara menghitung volume bangun ruang dengan kubus satuan. Nah, kalau anak-anak perhatikan ini banyak ada kubus besar atau balok ya. Tapi terdiri dari kubus-kubus kecil. Kubus-kubus kecil inilah yang disebut dengan kubus satuan ya anak-anak ya.
Nah, sekarang kita menghitung volume kubus dan balok. Berapa banyak kubus satuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kubus dan balok ini? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, untuk menghitung volume kubus dan balok, caranya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk panjang dan lebar ini itu adalah yang di bawah ya. Yang di bawah alasnya ya. Lalu untuk tinggi ini adalah yang ke atas ya. Panjang dan lebar dikali tinggi. Kita hitung dari contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini kubus atau balok. Kita hitung terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Jika panjang, lebar, dan tingginya itu sama, berarti itu adalah kubus. Namun jika berbeda, itu adalah balok. Sekarang kita hitung bersama ya. Untuk contoh yang pertama, panjangnya kita hitung 1, 2. Panjangnya adalah 2. Lebarnya kita hitung, lebarnya yang ke belakang ya ini ya. 1, 2. Lebarnya juga 2. Tingginya ke atas 1, 2. Tingginya juga 2. Nah, karena sama semua antara panjang, lebar, dan tingginya, berarti ini adalah kubus ya. Lalu bagaimana cara menghitung volumenya? Volumenya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Kita hitung dari yang depan dulu ya. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 4 dikali 2. Kita tulis di sini deh 4-nya. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kubus satuan. Kubus satuan itu kubus yang kecil-kecil ya, yang ini ya. Jadi volume kubus ini adalah 8. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita hitung ya, panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Panjangnya adalah 4. Lebarnya 1, 2. Lebarnya adalah 2. Lalu tingginya yang ke atas 1, 2. Tingginya adalah 2. 4, 2, dan 2. Apakah ini kubus atau balok? Ya, ini balok ya. Kenapa? Karena ini tidak sama panjangnya. Panjang, lebar, dan tingginya itu tidak sama. Sekarang kita langsung kali. P kali L kali T. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Kita kali 4 dikali 2 dikali 2. Kita hitung yang depan terlebih dahulu. 4 dikali 2 hasilnya adalah 16 ya. 4 dikali 2, mohon maaf, 4 kali 2 hasilnya adalah 8 ya. 8, kemudian 8 dikali 2, baru hasilnya adalah 16 kubus satuan. Jadi volumenya adalah 16 kubus satuan. Sekarang contoh yang ketiga. Kita hitung bersama-sama. Panjangnya 1, 2, 3. Panjangnya adalah 3. Lebarnya yang ke belakang 1, 2, 3. Lebarnya juga 3. Tingginya yang ke atas 1, 2, 3. 3 juga. Nah, kalau sama semua berarti ini adalah kubus. Sekarang kita hitung. P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 3 dikali lebarnya 3 dikali tingginya 3. Kita hitung satu persatu terlebih dahulu. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 ya. Kemudian 9 dikali 3. Berapakah itu? Hasilnya adalah 27 kubus satuan.
Contoh yang keempat, kita hitung bersama lagi. Panjangnya ada 1, 2, 3. 3, lebarnya ada 1, 2, 2. Tingginya ada 1, 2, 3, 3. Jadi P kali L kali T, panjangnya 3 dikali lebarnya 2 dikali tingginya 3. Nah, ini adalah balok ya, karena tidak sama. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali 3 hasilnya adalah 18 kubus satuan. Contoh yang terakhir, kita hitung bersama. Ini panjangnya berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4. 4. Lebarnya yang ke belakang? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Tingginya? 1, 2, 3, 4. 4. Sama semua ya, berarti ini kubus. Kita hitung. Panjang kali lebar kali tinggi. 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 hasilnya adalah 16 ya. Kemudian 16 dikali 4 hasilnya adalah 64 kubus satuan. Jadi ini adalah volumenya ya semuanya ya. Ya, volumenya. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah bisa memahami ya bagaimana cara menghitung dari volume bangun ruang. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.